Baik, Bapak Ibu, kita sampai pada pertemuan ke-12 untuk psikologi tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ala hadin niyyah kulinat bisolihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Masyayikh wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sampai pada halaman 70, Bapak Ibu. Anda yang punya tafsirnya silakan. Yang ada tafsirnya ini halaman 70 ayat 55 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan ingatlah ketika kamu berkata pada Musa saat dia mengajakmu untuk beriman dan menyambut hidayah. Ya Musa, wahai Musa, yang mengaku mengemban risalah yang mengajak pada Allah, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman padamu maupun pada apa yang kau bawa dari Tuhanmu. Hatta narallaha jahroh. Sehingga kami melihat Allah yang Maha Agung secara nyata dan jelas tanpa hijab. Sebagaimana kami saling melihat satu sama lain. Nah ini, kurang ajarnya Bani Israel kayak gini nih Bapak Ibu. Udah ditolong, udah dikasih macam-macam, masih kayak gini. Penasaran, saya nggak mau beriman kecuali mau ketemu langsung sama Allah, mau lihat langsung sama Allah gitu. Hatta narallaha jahroh gitu. Maka fa'akhadatkumus sha'iqah, ini saking jengkelnya nih Allah sama mereka ini, lalu halilintar menyambarmu yang turun dari kemurkaan kami. Karena kamu telah mengingkari jelasnya kehadiran kami. Jadi apa? Ya itu apa Ibu? Kalau Anda udah melihat mukjizat lalu kemudian tidak beriman itu biasanya yang turun berikutnya adalah adab. Jadi sebenarnya kita ini ya Mbak Ibu ya, nggak usah aneh-aneh. Jangan lihat mukjizat yang aneh-aneh nanti tambah repot nanti Anda itu. Kadang-kadang Mbak Ibu kita tuh meminta sesuatu yang kita sendiri itu nggak tahu resikonya. Jadi janganlah meminta sesuatu yang kamu kalau dikasih tahu nanti tambah repot kamu itu gitu. Itu dalam Al-Qur'an ada kayak gitu juga Bapak Ibu. La tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Kamu itu jangan tanya-tanya sesuatu yang kalau kamu dikasih tahu tambah repotnya kamu sendiri nanti. Jadi kepo itu juga bisa berbahaya Bapak Ibu. Padahal orang kayak saya ini kan rasa keponya tinggi. Curiosity-nya itu tinggi. Tapi ya harus bisa ngerem. Saya dulu pernah dimarahi guru saya karena ya itu gara-gara saya secara natural ini rasa ingin tahunya tinggi. Kata guru saya, sudah, kamu jalankan Gus.
Jangan banyak tanya. Nanti kalau kamu dijawab tambah repot. Dijalankan dulu aja. Nanti kamu ngerti sendiri pada waktunya. Kalau kamu tanya-tanya sekarang, satu ilmunya belum nyampe. Yang kedua kalau dikasih tahu, nanti ada resikonya gitu loh. Jadi apa Ibu? Paling enak jadi kayak kita-kita ini yang normal-normal. Bani Israel itu kayak gitu. Udah susah ditolong sama Nabi Musa, ya berterima kasih. Tapi setelah itu nyembah sapi. Kan kurang ajar. Habis itu, habis nyembah sapi, jadi dikasih harta rampasannya Fir'aun banyak emasnya. Kan udah enak, udah. Dilepaskan dari penguasa yang zalim, yang dulunya nyembelih anak-anak mereka. Udah enak. Melihat mukjizat langsung terbelahnya lautan. Sudah kurang apa coba? Loh gitu ditinggal sebentar sama Nabi Musa nyembah sapi. Dimaafkan sama Allah, ya sudah dimaafkan mereka. Dimarahi Nabi Musa, mereka insaf. Habis dimaafkan, gini lagi. Nabi Musa, saya nggak mau beriman kecuali saya ketemu langsung sama Allah. Kan kurang ajar. Ini langsung apa Ibu? Nggak pakai babi pun langsung Allah fa'akhodat ikoh. Lalu halilintar menyambarmu. Hari turun langsung halilintar itu langsung menyambar mereka turun dari langit. Yang turun dari kemurkaan kami. Karena kamu telah mengingkari jelasnya kehadiran kami. Yang lebih jelas dibanding matahari, bahkan matahari itu tiada lain hanyalah bagian dari kilat zat kami. Wa antum tangdurun, dan kamu semua menyaksikan petir yang menyambar itu. Ya, sekali lagi, lihat mukjizat itu, Bapak Ibu. Kamu melihat dalam kebingungan dan terpana, tanpa bisa berbuat apa-apa, sehingga kamu fana dan tak berdaya di bawah paksaan kami. Jadi, apa, kalau marahnya manusia kan membentak, apa Ibu? Orang kalau adu marah itu kan membentak. Nah ini seakan-akan bentakan dari Tuhan gitu. Sambahan petir turun dari langit gitu. Untung nggak nyamber kena dia dan meninggal ya. Ini nggak cuma disaksikan aja. Wa antum tangduru, dan kamu menyaksikan itu. Summa nakum, kemudian kami bangkitkan kami menghidupkan kamu kembali, dan kami melahirkan kamu dengan tajalli kelembutan ilahi. Nah ini lagi-lagi ini tafsir batiniahnya. Kalau lahiriahnya ya disambar petir meninggal gitu kan. Kemudian dibangkitkan lagi. Kemudian apa hidup lagi gitu. Tapi ini makna batiniahnya adalah kemudian kami bangkitkan kamu, kami menghidupkanmu kembali, dan kami melahirkanmu dengan tajalli kelembutan ilahi. Mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah kamu mati, ya tadi dibangkitkan setelah kamu mati. Kalau lahiriahnya mati beneran kemudian dibangkitkan itu. Kalau batiniahnya ini dihidupkan kembali, apa namanya, eh, ruh ilahiyahnya gitu ya. Setelah kamu mati eh, karena paksaan dan amarah. Setelah nilai-nilai ilahiyahnya itu mati itu kemudian dihidupkan kembali. Kebangkitan yang menjadi ujian bagimu. Jadi dibangkitkan lagi supaya bersyukur lagi. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat wujud dan hidup sesudah mati. Hebat ya Bani Israil Bapak Ibu ya. Dimandikan di depan kembali. Jadi ini kaum yang menyaksikan mukjizat berkali-kali ya Pak Ibu. Sudah apa? Laut terbelah, kemudian petir menyambar, mati di depan kembali. Udah luar biasa Allah ngasih mukjizat pada Bani Israil ini. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Hendaklah kamu meyakini dan beriman pada hari Al-Hasyr yang dijanjikan pada hari pembalasan nanti. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Dan ingatlah ketika kami menaungi kamu dengan awan pada hari ketika tiada naungan kecuali naungannya. Sedang kamu berada di bawah terik panas kemarau, yaitu awan yang berjalan mengikutimu kemanapun kamu pergi, dan naungannya tidak pernah meninggalkan kamu. Dan di samping itu, wa angzalna alaikumul ghoma manna wassalwa. Jadi lagi-lagi mujizat lagi nih, dikasih awan yang menaungi ketika
ketika panas seakan-akan dikasih awan supaya dingin, supaya tidak kepanasan. Itu kan mukjizat lain, mukjizat lain lagi ya Pak Ibu. Kemudian dan kami turunkan padamu dari sisi langit almanna, minuman sejenis madu, wasalwa, dan kami turunkan untuk makananmu asalwa, burung puyuh dan sejenisnya yang turun dari sisi langit dan kami izinkan kamu memakan keduanya. Berkali-kali dapat mukjizat ini Bapak Ibu, Bani Israel ini. Awan yang menaungi, kemudian dapat manna wasalwa, sejenis minuman dan sejenis makanan itu. Maka dengan diturunkannya nikmat itu janganlah kamu mengkufurinya. Yaitu ketika kami mengatakan padamu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan padamu dan sejumlah nikmat yang istimewa. Dan bersyukurlah karena wa ma dzalamuna, karena kami tidak menganiaya kamu, tidaklah mereka menganiaya kami. Wa ma dzalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami dengan menghalangi manfaat dan menolak faedah. Walakin kanu anfusahum yadzulimun. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena manfaat yang kembali pada diri mereka sendiri, seperti bertambahnya nikmat jika mereka selalu bersyukur dan mendekat pada kami dengan menegakkan aturan-aturan kami. Jadi walaupun nakal kayak gitu Bani Israil, Bapak Ibu, Allah berfirman bahwa semua yang kamu lakukan itu tidak melukai Tuhan sedikit pun. Tuhan nggak terluka sedikit pun. Tuhan tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya. Yang kamu lukai diri kamu sendiri. Kamu itu menganiaya dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa, Bapak Ibu, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, itu Allah tidak terluka sedikit pun. Allah tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya, kekuasaannya. Kita hanya akan merugikan diri sendiri. Ya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzulimun. Dan kami tidak teraniaya, tidak terluka gara-gara kamu, tapi kamu sendiri yang menganiaya dirimu sendiri. Dan ingatlah kezalimanmu, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah kezalimanmu ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, yang merupakan salah satu negeri para nabi dan para wali. Baitul Maqdis. Fakulu minha, dan makanlah dari hasil buminya, yaitu makanan dan minuman haitsu syi'tum, di mana yang kamu sukai, tanpa harus rebutan satu sama lain, nanti berlimpah makanannya itu. Makanlah yang kamu sukai. Rogodan, yang enak lagi banyak, udah enak berlimpah gitu ya, rogodan. Jadi enak lagi banyak serta luas tanpa rasa takut terhadap penyakit, sehingga tabiatmu semakin kuat dan hilanglah kelemahanmu. Setelah dapat kenikmatan itu, maka kembalilah pada kami dan menghadap ke arah rumah kami yang ada di sana. Wadkhulul baba sujjada, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, sujud syukur, beriman sama Allah, menghamba sama Allah. Udah dikasih nikmat yang banyak, dikasih negeri yang nyaman, yang damai, lepas dari Fir'aun, makanannya berlimpah, enak-enak gitu kan. Ya sudah, kamu masuk ke situ, sujudlah, menghambalah pada Allah dengan menghinakan diri dan khudu, menghamba diri kita pada Allah, meletakkan kening dan wajah di atas tanah. Ketika bersujud, mohonlah ampun pada Tuhan dari kesalahan-kesalahanmu. Wakulu, dan katakanlah. Ada wakulu pakai kaf itu makanlah. Tapi kalau wakulu dan katakanlah, itu pakai kof, dan katakanlah. Harapan kami darimu, wahai Tuhan, hittotun, wakulu hittotun, bebaskanlah kami dari dosa kami. Bebaskanlah diri kami dari maksiat dan dosa yang telah kami lakukan. Apabila kalian telah masuk ke negeri itu sebagaimana diperintahkan dan telah memohon ampunan, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, maka Allah pun akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kamu bawa yang kesalahan-kesalahan kamu bawa lalu kamu memohon ampun karenanya. Wa sanazidul muhsinin,
dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Itulah Bapak Ibu, Allah itu luar biasa ya. Mengampuni berkali-kali. Salah, diampuni. Salah lagi, diampuni lagi. Jadi udah berkali-kali Allah itu ngasih ke Bani Israel ini ya mukjizat, ya ampunan, ya petunjuk, ya kenikmatan. Ya. Anda lihat tadi narasinya ya. Dari pertama dimulai dari dibebaskan dari Fir'aun. Dibebaskan dari Fir'aun itu kebutuhan mendasar apa Ibu. Jadi kalau dalam hierarki kebutuhan Maslow ya manusia itu kebutuhan paling dasarnya adalah kebutuhan safety sama survival. Nah, Fir'aun itu menghalangi orang untuk mendapatkan kebutuhan yang paling dasar apa itu? Safety. Karena bayi laki-laki yang disembelih dan lain-lain. Dibebaskan dari itu sama Allah. Jadi apa need for safety ini sudah dapat Bani Israel itu. Terus dikasih makanan. Masih safety ini, masih kebutuhan biologis. Udah gitu menyaksikan mukjizat berkali-kali. Dilepaskan dari Fir'aun, laut terbelah, makanan turun dari langit, kemudian minta aneh-aneh, minta minta lihat Allah langsung disambar petir, mati dihidupkan lagi, minta maaf dimaafkan lagi, minta diampuni lagi. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Apa Allah ngasih eh, privilege ke Bani Israel ini. Orangnya pinter-pinter gitu kan. Rasa ingin tahunya tinggi gitu. Dan dikasih petunjuk berkali-kali ini. Sudah kamu masuk ke negeri itu, kamu makan yang enak, jangan rebutan, semua sebab berlebih. Ada mana wasalwa gitu kan. Kemudian dikasih petunjuk, oh, udah masuk ke negeri itu kamu yang sujud, menghamba, supaya nggak sombong-sombong. Karena pinter-pinter seorangnya ini, jadi kamu jangan sombong, sujud. Kemudian lalu mohonlah ampun pada Allah. Qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Mohonlah ampun pada Allah. Wasanazidul muhsinin. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi udah itu tambahi lagi kenikmatannya bagi orang-orang berbuat baik. Yang tidak melampaui batas dan tidak melanggar perintah ar-ridwan, yang tidak ada derajat yang lebih tinggi darinya. Jadi Allah akan menyempurnakan nikmatnya, menambah nikmatnya pada orang berbuat baik yang tidak melampaui batas dan tidak melanggar perintah ar-ridwan. Ar-ridwan itu yang tidak ada derajat yang lebih tinggi darinya. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Kami perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis dengan petunjuk yang jelas dan kami ajarkan pula pada mereka cara berdoa dan mohon ampun. Tapi sebagian dari mereka tidak menepati ajaran itu. Fabaddalal ladzina dzalamu, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah, melanggar perintah kami, qaulan dengan kata-kata dan menggantinya dengan perintah lain. Ghairul ladzi qila lahum, selain yang telah dikatakan pada mereka. Jadi Allah memerintahkan A, dia ganti dengan B, gitu kan semuanya sendiri ini. Di mana mereka memaknai kalimat yang disampaikan Allah dengan lafaz dan makna berbeda menurut kehendak mereka sendiri. Karena mereka tidak melakukan apa yang diberitakan, maka kami menghukum mereka fa'angzalna 'alal ladzina dzalamu. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dengan memastikan kepada mereka agar engkau mengetahui penyebab hukuman itu adalah kezaliman mereka sendiri. Bahwa rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Bahwa rijza itu penyakit taun yang turun dari langit karena mereka berbuat fasik. Jadi awalnya dikasih makanan dari langit, manna wassalwa, begitu ingkar, diganti dengan taun, dengan rijza.
minas sama, dengan penyakit dari langit. Ya itulah Bapak Ibu. Allah itu sangat baik, tapi ada keterlaluan ya sudah dihajar Bapak Ibu. Mereka maka turun taun atau penyakit taun dari langit karena mereka berbuat fasik, mereka menyimpang dari hukum-hukum Allah yang turun dari langit dengan berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah pula wa idistasqa Musa ketika Musa memohon air, meminta siraman air dengan diturunkannya hujan liqaumihi untuk kaumnya. Dan ketika mereka mengadu kepadanya karena kehausan dalam kebingungan, karena kering, kemarau, kehausan, fakulna, lalu kami berfirman padanya merujuk apa yang dia harapkan, wakulna durib, pukullah dan jangan kau anggap tidak mungkin, bi'asokal hajar, dengan tongkatmu itu yang telah kamu jadikan sandaran dalam berbagai urusan dan kejadian, hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu Musa yang ada di hadapanmu. Dengan nur kenabian Musa bisa memahami perintah itu, maka ia pun memukul batu tersebut 1 kali. Fang fajarot minhu, lalu memancarlah darinya secara tiba-tiba. Fang fajarot minhu nata asrota aina, 12 mata air yang berbeda-beda dan masing-masing terpisah dari yang lain, sejumlah pimpinan 12 kelompok di mana qad alima kullu unasim masyrobahum. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui dari masing-masing kelompok itu tempat minumnya masing-masing. Yang diturunkan untuk mereka demi menghindari saling rebutan, berantem ya. Ini mukjizat lain apa ya? Anda lihat dapat lagi mukjizat apa? Ketika kekeringan, panasan, mereka minta Musa, tolong gimana ini? Tolong tanyakan kepada Tuhanmu. Ini kita kepanasan, kehausan. Lalu Nabi Musa diminta oleh Allah memukulkan tongkat di batu, tongkat beliau itu di batu, yang dulu untuk menaklukkan apa tukang sihirnya Fir'aun, dipukulkan di batu, langsung memancar 12 mata air, langsung tiap 12 suku Bani Israel ini tahu di mana sumber airnya masing-masing, supaya mereka nggak berantem ya. Hebat ya. Nabi Musa ini luar biasa mujizatnya. Kemudian kami perintahkan kamu sesuatu yang berguna untukmu baik lahir maupun batin. Kulu wasrobu, makan dan minumlah dengan nikmat dan kesenangan, karena mir rizkillahi, rezeki yang diberikan Allah itu yang dikaruniakan padamu dengan cara yang tidak kamu duga, rezeki yang dari mukjizat tadi itu. Dan kami melarang kamu membahayakan diri kamu sendiri, baik fisik maupun psikis, yaitu ketika kami katakan padamu, wala ta'thau, dan janganlah kamu berkeliaran, janganlah kamu menampakkan diri fil ardi mufsidin, di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Ya, itu apa? Bahkan perintahnya Allah itu ya untuk kebaikan kita sendiri. Setelah dikasih mukjizat, air sekarang ini 12 sumber mata air untuk 12 suku masing-masing dapat. Allah mengasih apa perintah, sudah kamu makan minum yang enak. Wakulu wasrobu mirizkillah, makan dan minumlah rezeki dari Allah itu. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, tapi kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi ya gitu. Jangan menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sekitar kamu juga, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan ingatlah wa idh qultum, ketika kamu berkata pada Musa di padang Sahara setelah diturunkannya al-manna wassalwa, setelah memancarnya air, setelah dapat makanan dan minuman itu, ya Musa lan nasbiro ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha.
Nah ini nakalnya lagi Bani Israel ya. Udah dikasih macam-macam, masih lagi dia bilang, wahai Musa, buat saya ditambahi nikmatnya itu. Kami bosen ini dapat apa makanan yang kurang enak ini. Setelah mereka dapat mana wasalwa, di minuman seperti madu dan makanan seperti burung itu, kemudian memancar mata air, lalu mereka ini minta lagi dengan hati yang kosong dari keikhlasan dan cinta, serta dengan kata-kata lahir dari inti kerusakan, kealpaan, dan sifat kufur nikmat, mereka ngomong minta pada Musa. Ya Musa, wahai Musa, dengan cara nggak sopan. Lannas biro, kami nggak sabar, kami ini bosen bersamamu di gunung, di tempat ini, di tempat apa seperti ini. Ala to'amin wahidin. Kami juga bosen karena makanan cuma satu saja. Makanan cuma gini-gini doang gitu. Dan makanya ini nggak cocok dengan selera dan tabiat kami. Fadu'u lana robbak. Karena itu ya Musa, tolonglah kamu minta pada Tuhanmu. Ngomongnya itu Tuhanmu gitu. Seakan-akan itu hanya Nabi Musa doang, bukan Tuhan dia gitu. Fadu'u lana robbaka. Mintalah Musa pada Tuhanmu gitu. Kan mau kok nggak baik, Wadi beling, nakal Bani Israel ini. Minta pada Tuhanmu, kan seakan-akan bukan Tuhan dia kan. Minta pada Tuhanmu Musa, Musa. Yang kau katakan sebagai pemelihara kami itu. Yukhrij lana agar dia mengeluarkan, menampakkan, menyiapkan bagi kami apa? Makanan mimma tumbitul ardu dari apa ditumbuhkan bumi dari jenis tanaman yang menjadi unsur terbesar diri kami. Mimbak liha seperti sayur mayur, tumbuh-tumbuhan yang dimakan manusia untuk merasakan makanan manis dan asam atau pahit. Wakitha iha dan mentimun yang dimakan sebagai makanan tambahan. Wafumiha dan bawang putih sebagai pelengkap makanan. Wa adasiha dan kacang adas yang disediakan untuk mencerna makanan. Wa basoliha serta bawang merah yang dimakan oleh orang-orang tidak menyukai makanan manis dan berlemak. Ya, yes, pokoknya minta rempah-rempah lah ya. Ada bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan, sayur mayur. Jadi mau bikin lodeh ini kayak sayur lodeh atau sayur sop. Ketika mendengar apa yang mereka katakan itu, Nabi Musa merasa putus asa dan patah semangat untuk berharap kebaikan dan memperbaiki mereka. Jadi salah satu keistimewaan Nabi Musa ini apa ya Bu? Orangnya sabar ngadepi orang-orang apa cengkal kayak gini ini. Yang bolak-balik ini. Bolak-balik minta mukjizat, dikasih mukjizat, mokong, nakal. Mesti itu dihukum sama Allah, dihidupkan kembali, balik lagi. Jadi Nabi Musa ini kesel sama mereka ini. Kola Musa, jadi Nabi Musa berkata untuk menjawab mereka ini dengan nada marah, mencela dan mencemooh. Kola atas tabdiluna, apa kamu meminta ganti? Wahai orang-orang menyimpang dari jalan kebenaran dan selalu mengikuti hawa nafsu, sesuatu yang buruk, alladzi huwa adna, apa kamu meminta ganti sesuatu yang buruk yang keluar dari tempat yang paling rendah, billadzi huwa khair, dengan sesuatu yang baik dan tertinggi dari yang paling tinggi. Jadi dapat makanan yang turun dari langit, apa manna wasalwa, minta ganti makanan tumbuh dari bumi. Kamu mengganti sesuatu yang datang dari langit untuk sesuatu yang muncul dari kerendahan dari bumi gitu. Kamu itu meminta hati yang baik dengan yang buruk gitu kah? Gitu katanya Nabi Musa begitu. Atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Sungguh aku malu pada Allah untuk meminta apa yang kamu minta itu. Maka ihbitu, pergilah, singgahlah kamu Misro ke suatu kota yaitu daerah dengan banyak orang besar dan negeri para Firaun. Fa inna lakum, pasti kamu memperoleh di sana masa'altum, apa yang kamu minta dengan kerja keras dan bertani. Ya sudah, kalau kamu nggak suka di sini, kamu pergi aja ke kota lain yang itu yang kamu minta tadi itu ada semua di sana gitu.
Itu negerinya para Fir'aun. Lalu setelah mereka menghinakan diri sendiri dan meminta hal-hal yang rendah, waduribat alaihimudz zillatu wal maskana. Ditimpakanlah pada mereka kenistaan dan kehinaan. Maka Allah menjatuhkan hukuman bagi mereka berupa pandangan orang-orang yang akan menghinakan dan menganggap remeh mereka karena kotornya jiwa dan kerasnya hati mereka, serta sifat munafik dalam watak mereka. Oleh sebab itu, tidaklah engkau melihat orang Yahudi selain rendah jiwanya dan kotor peri kehidupannya, dan ditimpakan pula terhadap mereka ketercelaan yang bersumber dari kehinaan jiwa mereka. Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan setelah ditimpakan hukuman itu, waba'u bi ghadabim minallah, mereka mendapat kemurkaan dari Allah yang melihat hati dan rahasia mereka, sir mereka. Dzalika, hal yang menyebabkan turunnya murka itu adalah bi annahum, karena mereka tabiatnya busuk dan terlalu kerasnya kemunafikan serta kedengkian mereka. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, selalu mengingkari ayat-ayat Allah yang turun padamu sebagai pemberian dan anugerah. Wayak ketulu dan nabiyin, dan mereka itu tidak hanya kufur tapi juga membunuh para nabi dan memberitahukan keburukan tindakan mereka. Bi ghairil haq, yang mereka nggak benar gitu, tanpa hak mereka membunuh para nabi. Tapi kebenaran di mata mereka justru terlihat sebagai kebusukan yang harus dibunuh. Jadi nabi-nabi yang membawa kebenaran bagi mereka dianggap kebusukan dan akhirnya dibunuh para nabi itu. Dzalika bima asau, dan demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka berupa maksiat dan kekejian, wakanu, dan mereka dalam kedurhakaan ini ya'tadun, melampaui batas. Wakanu ya'tadun, dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah sebagai bentuk pembangkangan dan kesombongan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alna imaman, dan jadikanlah Quran itu cahaya bagi kami. Wahudan wa rahmah. Jadi imam, jadi petunjuk, dan jadi rahmat bagi kami, ya Allah. Allahumma dzakirna. Ya Allah, ingatkanlah kami minhuma nasina, ketika kami lupa, wa alimna minhuma jahilna, dan ajarilah kami ya Allah ketika kami tidak tahu, ketika kami jahil. Warzuqna tilawatahu, karuniakanlah kami untuk bisa membacanya ana al-laili wa adrafan nahar, baik ketika siang maupun ketika malam hari. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikanlah Quran itu argumen hujjah bagi kami. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.